Kini siang berganti malam, matahari digantikan rembulan. Aku sedang duduk menonton TV. Tanpa sadar, aku melihat sosok bayangan yang berdiri di depan jendela rumah nenekku. Aku kaget, dia terlihat sedang menarik sesuatu. Aku berdiri melangkah perlahan menuju jendela yang terletak di samping pintu. "Uni, kau mau kemana?" tanya nenekku ketika aku hampir sampai di jendela. Ada perang di luar, Nek. Aku mau melihatnya," kataku sambil menunjuk ke arah jendela. "Biar nenek periksa," kata nenek Lina sambil menarik tirai jendela. Dia kemudian memperlihatkannya padaku. "Lihat, tidak ada siapapun," kata nenek Lina, kemudian menutup tirai jendela. Aku jelas melihat sesuatu. Tirai jendela nenek sangat tipis dan berwarna putih. Kemudian hanya sepotong yang tertutup, jadi aku bisa melihat dengan jelas. "Ah, masa sih, Nek? Jelas aku melihat seseorang berdiri di sana. Dia seperti menarik sesuatu," kataku memberi penjelasan. "Seseorang seperti menarik sesuatu? Apa sesuatu itu kepala yang ditarik?" tanya nenek Lina yang terlihat panik. "Aku tidak melihat jelas, aku hanya melihat dia menarik sesuatu, entah itu apa," kataku dengan jujur. "Astagfirullahaladzim, nenek lupa memasang botol hitam di pintu," kata nenek buru-buru mengambil botol hitam kemudian menempelkan di atas pintu. "Itu apa, Nek?" tanyaku merasa heran. "Untuk apa benda itu?" "Uni, jangan pernah mengambil botol ini. Kau tidak boleh keluar rumah selama botol ini masih menempel di pintu," kata nenek Lina. "Tapi itu untuk apa?" tanyaku yang semakin penasaran. "Tujuannya agar para hantu tidak bisa masuk ke rumah ini dan mengganggu penghuni rumah." Aku baru paham. Aku teringat dengan bisikan tadi siang. Aku kemudian memberitahu nenek. "Nek, aku mendengar bisikan tadi siang. Bisikan itu mengatakan untuk hutan." "Lupakan saja, jangan pernah mengikuti bisikan apapun. Semua itu adalah trik para hantu untuk mendapatkan korban," kata nenek Lina sambil duduk menikmati sinetron. Di saat aku dan nenekku fokus menonton, tiba-tiba pintu rumah nenek diketuk. Aku menoleh ke arah pintu, tapi nenek Lina terlihat santai. "Nek, ada orang," kataku mengingatkan nenekku. Aku tidak mendengarkannya. "Biarkan saja," kata nenek Lina tanpa menoleh. "Kenapa dibiarkan, Nek? Takut itu penting," kataku. "Uni, di desa ini tidak menerima tamu ketika malam. Mereka juga tidak bertamu," kata nenek Lina. Aku mencoba mencerna perkataan nenek Lina. "Lalu siapa yang mengetuk pintu malam-malam?" tanyaku yang semakin bingung. Belum cukup sehari aku tinggal di desa, banyak hal yang membuatku penasaran. Sepertinya desa ini mempunyai banyak misteri dan rahasia. "Nek, aku tidur dengannya, Nek. Aku merasa takut tidur sendirian." "Boleh. Kau tidak perlu takut. Tidak ada hantu yang bisa masuk rumah ini. Dia hanya bisa berkeliaran di sekitar rumah," kata nenek Lina dengan yakin. "Apa karena botol itu?" tanyaku yang dibalas senyum dengan nenek Lina. Aku melihat botol hitam yang menempel di atas pintu. Aku penasaran apa isi, kenapa hantu tidak bisa masuk jika ada botol itu. "Ya sudah, kita pergi tidur sekarang. Ini sudah larut malam," kata nenek Lina yang hanya aku anggukkan saja. Malam ini aku tidak bisa tidur. Banyak hal yang mengganggu pikiran. Desa nenekku sangat misterius. Aku semakin penasaran, ada apa dengan desa ini? Tidak lama, aku mendengar suara orang berteriak dari luar. Karena kaget dan panik, aku terpaksa membangunkan nenekku. "Nek, ada orang di luar," kataku sambil menggoyangkan tubuh nenekku. "Siapa, Uni? Tidak akan ada orang datang bertamu," kata nenekku sambil menguap. Dia baru saja tertidur. Aku membangunkannya. "Coba nenek dengar suara itu," kataku kemudian diam sesaat. "Lina, tolong buka pintunya, ada masalah," teriak seseorang dari luar. "Benar ada orang di luar, kenapa dia berteriak malam-malam?" tanya nenekku sambil melangkah ke pintu. Sebelum membuka, nenek mengintip lewat jendela, kemudian menurunkan botol hitam dari atas pintu dan meletakkannya pada meja. Kini nenek membuka pintunya. Wanita parubaya yang mungkin sesuai dengan usia nenekku. "Ada apa, Rani, kau berteriak malam-malam?" tanya nenekku. Tetapi orang tersebut terlihat panik. Naila sedang kesurupan," katanya. "Apa yang terjadi dengannya?" tanya nenekku dengan bingung.
Kau lihat saja, katanya sambil menarik tangan nenekku. Tunggu dulu, aku kunci pintu dan bawa cucuku. Kasihan dia sendirian di rumah, kata nenekku. Kita ke rumah Naila, ambil jaket. Dingin di luar, kata nenekku padaku. Aku hanya bengong. Aku berlari ke kamar kemudian mengambil jaket dan kembali ke depan. Nenekku sudah mengunci pintu, dia terlihat membaca doa sebelum meninggalkan rumah. Kini, aku sampai di sebuah rumah kayu dengan desain unik, banyak cat dan lukisan di mana-mana. Bunga-bunga disatukan dengan bunga buatan. Bagaimana keadaannya? Tanya nenekku di saat dia baru datang. Sudah banyak orang di sana sewaktu kami tiba. Seseorang memberi kami jalan untuk masuk ke sebuah kamar. Aku terus mengikut pada nenekku. Aku sangat penasaran. Apa yang membuat semua warga berkumpul di sini? Saat sampai di dekat kamar, aku melihat seseorang anak kecil melayang. Aku tidak mengerti sama sekali. Tidak ada tali yang dia gunakan, tetapi bisa melayang. Mata putih terlihat jelas walau di malam hari. Apa yang kau lakukan di sana? Kembali ke alam. Tempatmu bukan di sini, teriak nenekku. Dengan marah melihat anak kecil tersebut. Kau berani melawanku, aku tidak akan segan mengambil nyawa anak ini, teriaknya balik menyala. Bisikan tadi siang kini datang padaku lagi. Masuk ke hutan dan selamatkan anak itu. Aku semakin tidak mengerti untuk apa ke hutan dan apa hubungannya dengan anak ini, tanyaku semakin dalam. Mari bacakan Al-Fatihah bersama, biar hantu yang ada di tubuh Naila keluar, kata seorang ustadz dengan peci warna-warni. Aku mulai membaca Al-Fatihah mengikuti perkataan ustadz. Naila terlihat gelisah. Dia memejamkan matanya sambil menutup telinganya berusaha tidak mendengar suara kami. Kalian semua jangan bermain-main denganku, teriaknya. Kemudian tubuh Naila jatuh keranjang. Orang tuanya dengan cepat meraih tubuh anak kecil itu, disapu lembut wajah anaknya sambil memanggil namanya. Tetapi sang anak tidak kunjung sadarkan diri. Kami yang melihatnya jadi panik. Nek, apa yang terjadi dengannya? Tanyaku. Nenek melangkah maju memegang kepala Naila, kemudian berpindah ke tangan dan kaki. Sepertinya hantu tersebut membawa roh Naila ikut bersamanya. Semua orang terkejut termasuk aku. Ini pertama kalinya aku melihat kejadian aneh yang mengerikan. Rohnya ada di hutan, cepat selamatkan dia sebelum kau kehilangan Naila untuk selama-lamanya. Bisikan kembali terdengar di telingaku. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri mencari sumber suara tersebut, tetapi tidak seorang pun yang mencurigakan di sini. Tiba-tiba satu warga langsung pingsan di depanku. Aku jadi kaget. Nenekku langsung menolong dengan cepat. Hantu itu kembali, kita harus pergi dari sini sebelum menjadi korbannya lagi, kata nenekku seketika.